Halo, sahabat-sahabatku tersayang. Selamat datang kembali di channel kami, Kisah Nyata yang Mengubah Hidup. Hari ini aku membawa sebuah kisah yang begitu kuat dan menyentuh hati tentang arti sejati dari sebuah kebebasan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe ke channel ini, like video ini, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan satupun kisah kami. Sebuah rahasia yang mustahil. Apa yang akan kamu lakukan jika tepat di hari kamu akhirnya terbebas dari laki-laki yang pernah menyebutmu tidak berguna, ternyata juga menjadi hari di mana kamu mengungkapkan keajaiban yang dia yakini tidak akan pernah bisa kamu ciptakan. Pintu kaca kantor Santoso dan rekan berkilau diterpa cahaya sore di Jakarta saat Sari melangkah masuk, jantungnya berdegup dengan campuran rasa gugup dan tekad yang kuat. Di usianya yang 29 tahun, ia telah belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak merasa takut, melainkan keputusan untuk terus melangkah meski rasa takut itu ada. Hari ini adalah hari di mana ia akan menutup babak paling menyakitkan dalam hidupnya. Hari ini ia akan menandatangani surat cerai dari Reza. Ruang tunggu kantor itu dipenuhi aroma kulit mahal dan kopi yang baru diseduh. Sari melapor kepada resepsionis, seorang perempuan muda berambut rapi yang hampir tidak mengangkat mata dari layar komputernya. Saat menunggu, Sari merapikan gamis hijau toska yang ia kenakan, yang sengaja ia pilih untuk menyembunyikan kebenaran yang ada di baliknya. 8 bulan persiapan dalam diam, 8 bulan proses penyembuhan diri, 8 bulan merawat sebuah keajaiban yang semua orang, termasuk mantan suaminya, anggap sebagai hal yang mustahil. Telepon resepsionis bergetar. Perempuan itu mengangkat wajahnya dengan senyum terlatih dan menunjuk ke arah lorong. Ruang rapat 3. Pintu kedua di sebelah kanan. Bapak Reza sudah tiba. Sari berjalan menyusuri koridor itu, setiap langkahnya terasa semakin berat. Dinding-dinding dihiasi dengan berbagai penghargaan dan sertifikat yang terbingkai rapi, pengingat dingin tentang dunia tempat Reza berkuasa. Sebuah dunia yang diisi dengan kesepakatan bisnis dan akuisisi, di mana manusia tidak lebih dari alat dan perasaan hanyalah kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Sari berhenti di depan pintu ruang rapat itu, menarik napas dalam-dalam, lalu membukanya. Reza duduk di ujung meja kayu jati yang besar, diapit oleh 2 pengacara berjas mahal. Di usia 42 tahun, ia masih tampan dengan cara yang hanya bisa dipertahankan oleh uang dan kekuasaan. Rambutnya hitam pekat tersisir sempurna, rahangnya tegas, dan matanya yang gelap memancarkan tatapan yang selalu menghitung setiap situasi. Ia mengenakan jas dari butik Senayan yang harganya mungkin melebihi gaji kebanyakan orang dalam sebulan. Ketika melihat Sari masuk, sesuatu berkilat di wajahnya. Mungkin terkejut, atau mungkin kecewa karena Sari terlihat begitu tenang. Ia berharap melihat perempuan yang hancur, yang terpukul oleh perpisahan mereka. Namun Sari melangkah masuk dengan dagu terangkat, matanya jernih dan fokus. Ia hanya memakai riasan natural yang memperlihatkan kecantikan aslinya. Rambutnya yang hitam legam disanggul rapi di atas kepala. Ia terlihat jauh lebih sehat dibandingkan bulan-bulan terakhir pernikahan mereka, ketika kritikan Reza yang tiada henti perlahan-lahan menggerus rasa percaya dirinya. Sari, katanya dengan nada campuran antara wibawa dan pesona yang dulu pernah membuat Sari gemetar. Terima kasih sudah datang. Mari kita selesaikan ini dengan cara yang tidak menyakitkan. Sari duduk di kursi yang berhadapan dengannya. Pengacaranya, Ibu Ratna, duduk di sampingnya dengan anggukan menenangkan. Ibu Ratna adalah seorang pembela yang tangguh, perempuan berusia sekitar 48 tahun yang telah membangun reputasinya dengan membela perempuan-perempuan dalam kasus perceraian yang rumit. Ia pernah melihat Sari di titik terendahnya dan membantunya bangkit kembali. Pertemuan dimulai dengan formalitas seperti biasa, aset, properti, rekening bank. Reza ternyata cukup dermawan dalam kesepakatan ini, mungkin karena rasa bersalah, atau mungkin sekadar ingin mempercepat proses agar bisa segera menikahi Tiara, perempuan berusia 24 tahun yang bekerja di bidang pemasaran dan telah menggantikan posisi Sari dalam hidupnya. Pembahasan berlangsung lama, istilah-istilah hukum memenuhi ruangan seperti suara latar yang membosankan. Sari tetap diam dengan kedua tangan terlipat di atas meja. Ia sudah meninjau semua dokumen bersama Ibu Ratna beberapa pekan lalu. Ia tidak menginginkan lebih dari yang seharusnya ia dapatkan. Apartemen mewah di Sudirman bisa tetap menjadi milik Reza. Villa di Lombok bisa dijual. Ia hanya butuh cukup untuk memulai hidup baru, membangun kehidupan di atas ketentuannya sendiri.
Saat Ibu Ratna menggeser dokumen-dokumen terakhir di atas meja, Reza bersandar di kursinya sambil menatap Sari dengan intensitas yang membuat kulit Sari merinding. "Kamu terlihat berbeda," katanya tiba-tiba, memotong kalimat pengacaranya di tengah jalan. "Kamu sedang dekat dengan seseorang?" Pertanyaan itu mengambang di udara, penuh dengan berbagai makna tersembunyi. Sari mempertahankan tatapannya. "Itu bukan urusanmu lagi, Reza." Rahang Reza mengencang, tapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Ibu Ratna mendorong dokumen-dokumen itu mendekat. "Yang tersisa hanya tanda tanganmu, Sari. Setelah itu semuanya selesai." Sari mengambil pena, namun saat ia mencondongkan tubuh ke depan, gamis hijau toska itu bergeser. Kain yang tadinya tersusun rapi terbuka sedikit. Sejenak, lekukan perutnya terlihat jelas, tak bisa disangkal, tak bisa diabaikan. Mata Reza terbelalak lebar. Pena yang sedang ia pegang jatuh ke atas meja dengan bunyi keras. Kedua pengacaranya saling bertukar pandang dengan bingung, tidak mengerti apa yang membuat klien mereka tiba-tiba bereaksi seperti itu. Ibu Ratna, yang sudah mengetahui kebenaran ini, hanya mengamati dengan kepuasan yang tenang. "Apa?" bisik Reza dengan suara tercekik. "Apa itu?" Sari meluruskan duduknya, membiarkan gamis itu terbuka sepenuhnya. Tidak ada gunanya lagi menyembunyikannya. Tangannya bergerak secara naluriah melindungi perutnya, melindungi kehidupan yang tumbuh di dalamnya, kehidupan yang Reza pernah bilang tidak akan pernah bisa ia ciptakan. "Aku hamil," katanya dengan suara yang mantap. 8 bulan. Warna pucat menyapu wajah Reza. Ia berdiri dengan tiba-tiba, kursinya bergeser dengan suara gesekan yang keras di lantai. "Itu tidak mungkin. Kamu tidak bisa. Kita sudah mencoba bertahun-tahun." "Dokter bilang kemungkinannya sangat kecil," potong Sari. "Mereka tidak pernah bilang mustahil. Kamu sendiri yang memutuskan bahwa aku rusak. Kamu sendiri yang menyebutku tidak berguna." Kata-kata itu menghantam Reza seperti pukulan bertubi-tubi. Sari menyaksikan bagaimana kenangan-kenangan itu membayang di wajahnya, pertengkaran demi pertengkaran, tuduhan demi tuduhan. Malam ketika ia akhirnya mengucapkan kata-kata yang menghancurkan. Pernikahan mereka tanpa bisa diperbaiki lagi. Kilasan kenangan itu datang tanpa diundang, begitu nyata dan begitu menyakitkan. Itu adalah suatu malam di bulan Ramadan yang terasa panas dan menekan. Reza baru saja pulang dari pertemuan bisnis dengan para investor, suasana hatinya sudah asam karena ada sebuah kesepakatan yang gagal. Sari sedang duduk di ruang keluarga, mencari informasi tentang dokter spesialis kesuburan yang lain, berusaha keras untuk memberikan apa yang paling Reza inginkan. Ia masuk, menuangkan segelas air dingin untuk dirinya sendiri, dan menatap Sari dengan tatapan meremehkan yang begitu dingin hingga membuat darah Sari terasa membeku. "Aku sudah lelah dengan semua ini, Sari. Lelah dengan janji-janji dokter, lelah dengan pengobatan yang tidak ada hasilnya, lelah dengan kekecewaan yang terus berulang. Kamu tidak ada gunanya bagiku. Istri macam apa yang tidak bisa memberikan anak kepada suaminya?" Sari mencoba mendekatinya, menjelaskan bahwa mereka masih bisa terus berusaha, bahwa masih ada pilihan lain, namun Reza menjauh dengan wajah yang penuh rasa jijik. "Aku layak mendapatkan yang lebih baik dari ini. Lebih baik dari kamu. Tiara tidak akan pernah membuatku menanggung penderitaan seperti ini." Itulah malam ketika Sari menyadari bahwa pernikahannya sudah berakhir. Bukan karena masalah kesuburan, melainkan karena laki-laki yang ia cintai tidak pernah benar-benar mencintainya. Ia hanyalah sebuah aksesori, sebuah pelengkap sementara, seseorang yang mengisi peran tertentu sampai ada yang lebih baik datang. Komen sekarang. Menurut kamu, apakah Reza benar-benar menyesal saat itu, atau ia hanya peduli pada statusnya sebagai seorang ayah yang punya penerus? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kini, duduk di ruang rapat itu, Reza menatap perut Sari yang membesar seolah-olah ia melihat sebuah bayangan. "Anak siapa itu?" tuntutnya dengan suara yang meninggi. "Siapa ayahnya?" Sari merasakan gelombang amarah yang membara namun sah dalam hatinya. "Anakmu, Reza. Anak ini anakmu." Ruangan itu hening seketika. Bahkan kedua pengacara itu seolah menahan napas mereka. Wajah Reza berganti-ganti ekspresi. Kaget, tidak percaya, harapan, lalu keputusasaan. Ia terhuyung kembali ke kursinya, berpegangan pada tepi meja. Tapi bagaimana?
Kapan? Kita masih menikah ketika ini terjadi, kata Sari dengan tenang. Hitung sendiri. Anak ini dikandung sebelum kamu pindah keluar, sebelum kamu mulai memamerkan Tiara kemana-mana seperti trofi kemenanganmu. Reza mengacak-acak rambutnya yang tersisir rapi, menghancurkan penampilannya yang sempurna. Seorang anak. Anakku. Sari, ini mengubah segalanya. Kita tidak bisa bercerai. Kita harus mencoba lagi demi anak ini. Ibu Ratna meletakkan tangannya di lengan Sari, namun Sari menggelengkan kepala. Ia sudah tahu momen ini akan datang. Ia sudah mempersiapkan diri untuk ini. Tidak, Reza, ini tidak mengubah apapun. Kamu menginginkan perceraian karena aku tidak bisa memberikanmu seorang anak. Baiklah, aku sedang memberikanmu satu, tapi aku tidak memberikan diriku padamu. Tidak lagi. Kamu tidak bisa mengambil anakku dariku, kata Reza dengan nada berbahaya yang masih sangat Sari ingat. Aku tidak mengambil siapapun darimu, balas Sari. Kamu akan mendapat hak kunjungan, kewajiban nafkah, semua secara sah dan layak, tapi aku tidak akan menjadi istrimu lagi. Kamu sendiri yang menghancurkan kemungkinan itu malam ketika kamu menyebutku tidak berguna. Reza menatap kedua pengacaranya dengan putus asa, seolah mereka bisa memperbaiki situasi ini, seolah mereka bisa membuat Sari berubah pikiran. Namun mereka tetap diam, memahami bahwa ini sudah jauh melampaui yurisdiksi mereka. Ini bukan soal kontrak, ini soal hati. Tolong, kata Reza. Dan Sari belum pernah mendengarnya memohon sebelumnya. Aku melakukan kesalahan. Aku kejam. Aku salah. Tapi kita bisa memperbaiki ini. Pikirkan yang terbaik untuk anak kita. Seorang anak butuh kedua orang tuanya. Anak ini akan punya kedua orang tuanya, kata Sari dengan tegas. Tapi kedua orang tua itu tidak akan menikah satu sama lain. Aku sudah menghabiskan 8 bulan belajar hidup tanpamu, Reza. 8 bulan menemukan kembali siapa diriku ketika aku tidak lagi berusaha menjadi apa yang kamu inginkan. Dan aku menyukai versi diriku yang ini. Aku lebih kuat, aku lebih bahagia, aku bebas. Ia mengambil pena itu dan dengan tangan yang mantap menandatangani namanya di atas surat cerai tersebut. Tinta itu seolah bersinar di terpa cahaya sore yang masuk melalui jendela. Ibu Ratna menambahkan tanda tangannya sebagai saksi dan mendorong dokumen-dokumen itu ke sisi meja Reza. Giliranmu, kata Ibu Ratna dengan nada datar. Reza menatap dokumen-dokumen itu seolah-olah itu adalah vonis kematian baginya. Lalu bagaimana dengan Tiara? Apa yang harus aku katakan padanya? Itu masalahmu, bukan masalahku, kata Sari sambil berdiri. Ia mengambil tasnya dengan cepat, ingin segera meninggalkan tempat ini, orang-orang ini, kehidupan ini. Kamu memilih Tiara saat kamu memutuskan bahwa aku tidak cukup baik. Sekarang kamu harus hidup dengan pilihan itu. Saat Sari berjalan menuju pintu, Reza berteriak untuk terakhir kalinya. Sari, tunggu. Kita bisa memperbaiki ini. Aku akan meninggalkan Tiara. Kita akan membesarkan bayi ini bersama. Aku akan berubah kali ini. Aku berjanji. Sari berhenti di depan pintu dengan tangan di gagang pintu. Ia berbalik menatap laki-laki yang pernah menjadi seluruh dunianya, dan ia tidak merasakan apapun selain rasa kasihan. Kamu tidak akan meninggalkan Tiara, Reza. Dia adalah semua yang kamu inginkan dalam seorang istri, cantik, ambisius, bersedia menjadi trofi yang kamu pajang. Satu-satunya masalah adalah dia tidak akan pernah memberikanmu apa yang sedang aku berikan padamu sekarang, dan itu pasti sedang menghantuimu. Ia pergi sebelum Reza sempat menjawab. Ia keluar dari ruang rapat itu, dari gedung itu, dari kehidupan itu. Di belakangnya ia mendengar suara-suara yang meninggi. Reza berdebat dengan para pengacaranya, namun ia tidak menoleh ke belakang. Masa depannya ada di depan, bukan di belakang. Di luar, langit sore Jakarta diwarnai gradasi jingga dan merah muda yang indah. Sari meletakkan kedua tangannya di atas perutnya, merasakan gerakan lembut si kecil yang ada di dalam sana. Anak ini, keajaiban ini, telah memberikannya sesuatu yang jauh lebih berharga dari cinta Reza. Ia memberikannya tujuan hidup, kekuatan, dan keberanian untuk memilih dirinya sendiri. Saat berjalan menuju mobilnya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Ibu Ratna. Sudah resmi, kamu bebas. Sari tersenyum.
Air mata mengalir di pipinya. Bebas. Setelah sekian lama berusaha menjadi cukup baik untuk orang lain, akhirnya ia bebas untuk menjadi dirinya sendiri. Dan itulah, ia sadari, hadiah terbesar dari semuanya. Apartemen yang Sari sewa jauh berbeda dari apartemen mewah yang pernah ia tempati bersama Reza. Letaknya di lantai 4 sebuah gedung sederhana di kawasan Kemang, Surabaya, di mana anak-anak bermain di halaman dan para tetangga saling mengenal satu sama lain. Ruang tamunya kecil namun dipenuhi cahaya alami di sore hari. Sari mendekorasinya dengan sederhana, warna-warna krem yang hangat dengan sentuhan biru dan kuning, menyiapkan sudut kecil untuk kamar bayi yang akan lahir 2 bulan lagi. Sari mengira ia akan merasa kesepian dalam kehidupan baru ini, namun yang ia rasakan justru sebaliknya, ia merasa terbebas. Hari-harinya mulai berjalan dalam ritme yang damai, jalan pagi di sekitar Taman Suropati yang letaknya tidak jauh dari rumahnya, kelas yoga prenatal, dan membaca buku-buku tentang kehamilan dan pengasuhan. Ia juga mulai bekerja sebagai desainer grafis lepas dari rumah, sebuah kerjaan yang ia tinggalkan ketika Reza bersikeras bahwa istrinya tidak perlu bekerja. Kini berkarya kembali memberikannya rasa memiliki tujuan yang ia lupa pernah ada. Perubahan besar terjadi saat salah satu pemeriksaan kehamilan rutinnya. Klinik yang ia pilih kecil namun nyaman. Resepsionis sudah mengenalnya dengan baik. Bu Sari, panggil seorang perawat. Dokter Bagas akan menemuimu sekarang. Sari sudah menjalani pemeriksaan di klinik Bunda Sehat itu selama lebih dari sebulan bersama Dokter Bagas. Ia mengambil tasnya dan mengikuti sang perawat menyusuri lorong. Pintu ruang periksa terbuka dan di dalamnya Dokter Bagas sedang melihat catatan medis di tabletnya. Ia mengangkat wajah saat Sari masuk dan wajahnya langsung mencerahkan dengan senyum yang tulus. Selamat sore, Sari. Bagaimana kabar kamu dan si kecil hari ini? Dokter Bagas bukanlah seperti yang Sari bayangkan ketika pertama kali bertemu dengannya. Di usianya yang 37 tahun, ada ketenangan dalam dirinya yang langsung membuat orang lain merasa nyaman. Ia bertubuh tinggi dan bahu lebar. Rambutnya hitam agak ikal yang sering jatuh ke dahinya. Matanya coklat tua, jenis tatapan yang benar-benar terasa melihatmu, bukan sekadar memandangmu. Kami baik-baik saja, kata Sari sambil berbaring di tempat tidur periksa. Si kecil sudah sangat aktif belakangan ini. Sepertinya sedang latihan untuk Olimpiade. Dokter Bagas tertawa, suaranya tulus dan hangat. Itu pertanda bagus. Bayi yang aktif adalah bayi yang sehat. Mari kita dengarkan dan lihat apa yang sedang dilakukan atlet kecil kita ini. Selama pemeriksaan berlangsung, Dokter Bagas mengajaknya mengobrol tentang berbagai hal. Ia menanyakan tentang minggu Sari yang telah berlalu, apakah tidurnya cukup, apakah ada yang dibutuhkan. Tidak seperti dokter-dokter yang dulu pernah menangani masalah kesuburan Sari di masa pernikahannya, yang memperlakukannya seperti mesin yang rusak, Dokter Bagas memperlakukannya sebagai manusia yang utuh. Ia merayakan setiap perkembangan, menenangkan setiap kekhawatiran, dan tidak pernah membuatnya merasa tidak cukup. Semuanya terlihat sempurna, katanya setelah pemeriksaan selesai. Tekanan darahmu bagus. Detak jantung bayi kuat. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam menjaga dirimu dan si kecil. Sari merasa air matanya ingin keluar. Ia sudah sangat takut selama bulan-bulan pertama kehamilan ini, khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi, khawatir bahwa entah bagaimana ia juga akan gagal dalam hal ini. Dukungan yang terus-menerus dari Dokter Bagas terasa seperti penyelamat baginya. Terima kasih, katanya pelan. Untuk segalanya. Kamu sudah membuat pengalaman ini jauh tidak menakutkan. Dokter Bagas menarik sebuah kursi kecil dan duduk, ekspresinya serius namun penuh perhatian. Sari, boleh aku menanyakan sesuatu yang sedikit pribadi? Kamu tidak harus menjawab kalau tidak mau. Ia mengangguk. Nama di berkasmu tercatat berbeda, tapi kamu meminta kami memanggilmu Bu Sari saja, dan aku juga memperhatikan bahwa kamu selalu datang sendirian ke setiap janji pemeriksaan. Apakah semuanya baik-baik saja? Apakah kamu aman? Kepedulian dalam suaranya menyentuh sesuatu yang dalam di hati Sari. Ia tidak pernah menceritakan apapun tentang Reza, tentang perceraian, tentang semua itu kepada siapapun. Namun ada sesuatu dalam diri Dokter Bagas yang membuatnya ingin jujur. Aku aman, ia memastikan. Aku baru saja bercerai. Ayah bayi ini dan aku sudah tidak bersama lagi.
Situasinya tidak baik dan aku harus pergi. Nama yang kamu lihat di berkas itu nama lama yang sudah tidak aku pakai lagi. Dokter Bagas mengangguk pelan, memproses informasi itu. Aku turut prihatin dengan apa yang kamu lalui, tapi aku kagum dengan kekuatanmu. Dibutuhkan keberanian yang besar untuk memulai dari awal, apalagi saat kamu sebentar lagi akan menjadi seorang ibu. Mereka berbincang beberapa menit lagi dan ketika Sari keluar dari klinik hari itu, ia entah mengapa merasa lebih ringan. Malam itu, saat sedang memasak di dapur kecilnya, ia mendapati pikirannya melayang ke tatapan lembut Dokter Bagas, suaranya yang tenang, dan cara ia bertanya apakah Sari aman. Sudah begitu lama sejak ada orang yang benar-benar peduli dengan kesejahteraannya. Pekan-pekan berikutnya membawa komplikasi yang tidak terduga. Reza mulai menghubungi lagi, meninggalkan pesan suara yang isinya bergantian antara permohonan maaf dan tuntutan. Ia mengirimkan rangkaian bunga mawar dari toko anggrek indah ke apartemennya, yang langsung Sari berikan kepada tetangganya yang sudah tua. Reza juga muncul di depan gedungnya 2 kali, namun Sari menolak membiarkannya naik, hanya berbicara dengannya melalui interkom dan memintanya untuk menghubungi pengacaranya saja. Situasi memanas ketika Tiara ikut campur. Sari sedang keluar dari sebuah warung kopi suatu sore ketika ia berhadapan langsung dengan tunangan Reza itu. Tiara adalah semua yang sering digambarkan orang, tinggi, berkulit terang, berpakaian rapi dengan busana dari butik mahal yang seolah berteriak kemewahan. Matanya menatap Sari dengan dingin. "Jadi kamu mantan istrinya?" kata Tiara, suaranya penuh nada meremehkan. Yang sedang mencoba menjebak Reza dengan kehamilan yang pas-pasan waktunya. Sari merasakan amarah bergolak di dadanya, namun ia menjaga suaranya tetap tenang. "Aku tidak sedang menjebak siapapun. Reza dan aku sudah bercerai. Apa yang ia lakukan dengan hidupnya sekarang bukan urusanku." Tiara melangkah mendekat, memasuki ruang pribadi Sari. "Kamu pikir dengan mengandung anaknya kamu jadi istimewa? Kamu pikir dia akan berlari balik ke pelukanmu? Reza mencintaiku. Kami akan menikah bulan depan dan kami akan menjalani kehidupan sempurna bersama. Kamu dan kesalahanmu kecilmu itu tidak akan merusak itu." Sari bisa saja mengatakan banyak hal. Ia bisa saja menyebutkan bahwa Tiara sudah menjadi selingkuhan Reza saat Reza masih menikah dengannya. Ia bisa saja menunjukkan bahwa Reza pernah bercerita bahwa Tiara tidak mau punya anak. Namun Sari hanya tersenyum. "Semoga kalian berdua bahagia bersama," katanya dengan tulus. "Kalau kamu izinkan, aku ada janji periksa dengan dokter." Ia berbalik dan pergi, meninggalkan Tiara yang masih bergumam di belakangnya. Pertemuan itu membuat Sari goyah, dan ketika ia tiba di klinik untuk pemeriksaan yang sudah dijadwalkan, Dokter Bagas langsung menyadari ada yang tidak beres. "Ada apa?" tanyanya sambil menuntun Sari untuk duduk di ruangannya, bukan di ruang periksa biasa. Sari menceritakan semuanya kepada Dokter Bagas, tentang Reza, tentang kekejamannya selama pernikahan mereka, tentang perceraian itu, tentang konfrontasi dengan Tiara. Kata-kata itu mengalir deras seperti air yang akhirnya menemukan celah untuk keluar. Dokter Bagas mendengarkan setiap kata tanpa sekalipun menyela. Ketika Sari selesai bercerita, ia terdiam sejenak. Kemudian ia mengucapkan sesuatu yang membuat Sari terkejut. "Sari, aku tahu ini mungkin tidak pada tempatnya dan kamu bebas untuk menolak, tapi apakah kamu mau makan malam bersamaku suatu hari nanti? Bukan sebagai dokter dan pasien, tapi sebagai seseorang yang benar-benar ingin mengenalmu lebih jauh di luar klinik ini." Hati Sari berdegup kencang. Ia tidak pernah memikirkan soal kencan. Ia tidak pernah membayangkan ada yang mau bersama seorang perempuan hamil, baru bercerai, dan membawa begitu banyak beban kehidupan. Namun menatap Dokter Bagas, melihat harapan yang jujur dalam sorot matanya, Sari mendapati dirinya berkata iya. Makan malam pertama mereka berlangsung di sebuah warung soto ayam yang tersembunyi di sudut jalan yang tenang. Dokter Bagas menjemputnya, membukakan pintu mobil, dan memastikan Sari duduk dengan nyaman. Sambil menyantap semangkuk soto yang hangat dan segelas es teh, mereka berbicara tentang banyak hal. Dokter Bagas bercerita tentang pekerjaannya, tentang alasannya menjadi dokter, tentang bagaimana ia kehilangan ibunya karena penyakit keras saat ia masih kuliah di Fakultas Kedokteran dan bagaimana hal itu membentuk cara ia memandang dunia medis. "Aku menyadari bahwa menyembuhkan bukan hanya soal mengobati gejala," katanya sambil mengaduk kuah sotonya.
Ini tentang merawat manusia secara utuh, fisik, pikiran, dan jiwa. Itulah mengapa aku mencintai kebidanan. Aku berkesempatan menjadi bagian dari salah satu momen paling berarti dalam kehidupan seseorang. Sari bercerita tentang kecintaannya pada seni dan desain, bagaimana ia meninggalkannya ketika Reza mengatakan bahwa itu tidak pantas untuk seorang istri dengan status seperti mereka. Aku dulu suka melukis, ia mengaku. Aku tidak memegang kuas selama hampir 6 tahun. Kenapa tidak? Tanya Dokter Bagas dengan sederhana. Karena Reza bilang itu buang-buang waktu, bahwa aku seharusnya fokus menjadi istri yang baik, menghadiri acara-acara yang tepat, bergaul dengan orang-orang yang tepat. Dokter Bagas memindahkan tangannya ke atas meja dan menggenggam tangan Sari. Sentuhannya hangat dan lembut. Sari, aku tidak tahu semua yang kamu alami dalam pernikahan itu, tapi satu hal yang aku tahu. Kamu berhak melakukan hal-hal yang membuatmu bahagia. Melukislah, berkarya, jalani hidup yang kamu inginkan, bukan hidup yang diputuskan orang lain untukmu. Air mata mengalir di pipi Sari. Tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu kepadanya sebelumnya. Reza selalu membuatnya merasa bahwa mimpi-mimpinya itu konyol, tidak dewasa, tidak penting. Namun Dokter Bagas berbicara seolah kebahagiaan Sari benar-benar penting baginya. Mereka menjalani lebih banyak pertemuan setelah itu. Dokter Bagas mengajaknya ke toko perlengkapan seni dan bersikeras membelikannya satu set lengkap cat dan kanvas. Mereka mengunjungi kebun raya Bogor dan berjalan pelan-pelan menyusuri area tamannya sementara Sari menggambar berbagai bunga yang mereka temui. Mereka piknik di taman, dan Dokter Bagas selalu membawa bantal ekstra agar Sari bisa duduk dengan nyaman. Hubungan di antara mereka tumbuh dengan cara yang paling alami. Dokter Bagas tidak pernah memaksa, tidak pernah menuntut. Ia membiarkan Sari yang menentukan langkahnya, menghormati kebutuhannya untuk menyembuhkan luka masa lalu sebelum membuka hatinya sepenuhnya untuk masa depan. Namun ketertarikan di antara mereka tidak bisa disangkal. Cara tangannya berhenti di punggung bawah Sari saat membantunya turun dari mobil. Cara jantungnya berdetak lebih kencang setiap kali Dokter Bagas tersenyum padanya. Percikan yang muncul setiap kali jari-jari mereka saling menggenggam. Suatu malam, setelah berjalan-jalan menikmati senja di tepi Kalimas, Dokter Bagas mengantarnya pulang dan menemaninya hingga ke depan pintu apartemennya. Udara di antara mereka terasa syarat dengan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Sari berbalik untuk mengucapkan terima kasih atas malam yang indah itu. Namun kata-kata itu mati di bibirnya ketika ia melihat cara Dokter Bagas menatapnya. Sari, katanya pelan. Boleh aku menciummu? Ia mengangguk, tak mampu berkata-kata. Dokter Bagas menggenggam wajahnya dengan lembut di antara kedua tangannya dan menciumnya dengan kelembutan yang membuat Sari merasa seperti seluruh dunia berhenti berputar sejenak. Tidak ada yang seperti ini ketika bersama Reza, yang setiap ciumannya selalu terasa seperti pertunjukan belaka. Ciuman ini nyata, jujur, penuh perasaan yang sesungguhnya. Ketika mereka akhirnya berpisah, keduanya terengah-engah. Aku sudah ingin melakukan itu sejak berminggu-minggu lalu, akui Dokter Bagas sambil menyandarkan dahinya pada dahi Sari. Aku juga, bisik Sari. Hubungan mereka semakin dalam setelah malam itu. Dokter Bagas menjadi kehadiran yang tetap dalam kehidupan Sari, namun tidak pernah terasa memaksa. Ia menghormati ruang, kemandirian, dan kebutuhan Sari untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu menjalani ini sendiri, namun ia selalu ada ketika Sari membutuhkannya, siap memberikan dukungan, penghiburan, atau sekadar kehadirannya yang menenangkan. Ia pun jatuh cinta pada bayi yang belum lahir itu. Ia sering berbicara kepada perut Sari di momen-momen yang intim, menceritakan kisah-kisah kepada si kecil, membuat janji tentang petualangan yang akan mereka jalani bersama. Melihat laki-laki yang kuat dan berprestasi ini begitu lembut terhadap anaknya, meluluhkan semua benteng terakhir yang Sari bangun di sekeliling hatinya. Namun kebahagiaannya terganggu oleh manuver terakhir Reza. 2 minggu sebelum perkiraan tanggal kelahiran, Sari menerima surat pemberitahuan hukum. Reza mengajukan permohonan hak asuh bersama dan menuntut agar bayi itu menyandang nama keluarganya. Ia berdalih bahwa hubungan baru Sari membuktikan bahwa ia tidak sepenuhnya fokus pada kesejahteraan bayi dan bahwa ia sedang berusaha menggantikan dirinya dengan laki-laki lain. Sari hancur. Ia sudah berusaha keras menjaga segalanya tetap baik-baik saja,
memastikan Reza bisa menjadi bagian dari kehidupan anaknya, namun ia tidak bisa sekadar menjadi seorang ayah. Ia harus mengendalikan, mendominasi, dan menang. Dokter Bagas menemukan Sari sedang menangis di sofanya, dengan dokumen-dokumen hukum berserakan di sekelilingnya. Ia duduk di sampingnya, memeluknya. "Kita akan melawan ini," katanya dengan tegas. "Kamu sudah menjadi calon ibu yang luar biasa. Tidak ada hakim yang akan mengambil bayi ini darimu. Tapi bagaimana kalau mereka melakukannya? Bagaimana kalau Reza menggunakan uang dan pengaruhnya untuk mengambil anakku?" "Itu tidak akan terjadi, aku berjanji," kata Dokter Bagas. "Dan Sari, ada sesuatu yang perlu aku katakan, sesuatu yang sudah lama aku pikirkan." Ia sedikit menjauh agar bisa menatap matanya langsung. "Aku mencintaimu. Aku mencintaimu dan aku mencintai bayi ini. Aku tahu kita belum lama bersama, tapi ada hal-hal yang kamu tahu pasti itu benar. Ketika kamu siap, ketika kamu merasakan hal yang sama, aku ingin membangun kehidupan bersamamu. Aku ingin ada untuk setiap momen di tengah malam, setiap kata pertama, setiap lutut yang terluka. Aku ingin menjadi ayah yang layak didapatkan anak ini dan pasangan yang layak kamu dapatkan." Air mata Sari berubah, dari kesedihan menjadi kebahagiaan yang hangat dan tulus. "Aku juga mencintaimu," bisiknya. "Aku tidak pernah menyangka bisa mencintai lagi setelah semua yang terjadi, tapi kamu menunjukkan kepadaku seperti apa cinta yang sesungguhnya." Mereka berpelukan sementara cahaya senja menerobos masuk melalui jendela apartemen kecil itu, dua orang yang bertemu tepat di saat yang paling tepat dalam hidup mereka. Dan dalam pelukan itu, Sari merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, harapan untuk masa depan. "Apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu berada di posisi Sari, apakah kamu akan membiarkan Reza mencantumkan namanya pada anak itu, atau kamu akan berjuang untuk kebebasan penuh anakmu? Komen sekarang." 2 minggu kemudian, Sari mulai merasakan tanda-tanda persalinan di tengah malam yang diiringi hujan deras dan petir yang menggelegar di langit Surabaya. Dokter Bagas sudah menginap di sofanya selama beberapa hari terakhir karena menolak pergi meski Sari berkali-kali bilang ia punya rumahnya sendiri. Ketika kontraksi pertama datang tepat pukul 2:30 dini hari, Dokter Bagas sudah ada di sisinya dalam hitungan detik, tenang dan fokus, membimbingnya melalui latihan pernapasan sambil menyiapkan tas yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk ke rumah sakit. Perjalanan menuju RS Bunda terasa seperti mimpi yang aneh. Hujan menghantam kaca depan mobil dengan keras sementara kilat menyambar-nyambar membelah langit gelap. Namun di dalam mobil itu, Dokter Bagas menggenggam tangan Sari dengan erat dan membimbingnya melewati setiap kontraksi yang datang silih berganti. Suaranya mantap dan menenangkan. "Kamu melakukan ini dengan luar biasa," ia terus berkata. "Tarik napas. Aku ada di sini bersamamu." Proses persalinan berlangsung panjang dan melelahkan. Sari menjalani proses melahirkan selama hampir 16 jam, kelelahan dan ketakutan bercampur jadi satu, namun Dokter Bagas tidak pernah sedetik pun meninggalkan sisinya. Ia mengusap dahi Sari dengan kain dingin, menggenggam tangannya di setiap kontraksi yang datang, dan berbisik memberi semangat ketika Sari hampir menyerah. Para perawat terus berkomentar betapa luar biasanya ia sebagai seorang suami, sebuah komentar yang tidak dikoreksi oleh Sari maupun Dokter Bagas. Akhirnya, tepat pukul 5:23 sore hari, Rizky lahir ke dunia dengan tangisan yang memenuhi seluruh ruang bersalin. Beratnya 3 kg 200 gram. Rambutnya lebat berwarna hitam dan paru-parunya mengumumkan kehadirannya kepada semua orang di ruangan itu. Ketika perawat meletakkannya di dada Sari, ia memandang wajah bayinya dan merasakan cinta yang begitu luar biasa besarnya hingga hampir menghentikan detak jantungnya. "Halo, Rizky," bisiknya. Air mata mengalir bebas di pipinya. "Aku ibumu. Aku sudah sangat lama menunggumu." Dokter Bagas berdiri di samping tempat tidur dengan matanya sendiri yang berkaca-kaca. "Dia sempurna, Sari. Sungguh-sungguh sempurna." Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut yang indah, jadwal menyusui, mengganti popok, dan malam-malam tanpa tidur yang entah kenapa tetap terasa berharga. Dokter Bagas tinggal di rumah sakit, tidur di kursi yang tidak nyaman di samping tempat tidur Sari, menolak pulang meski berkali-kali diminta. Ia belajar mengganti popok Rizky dengan telaten, membedongnya dengan rapi, dan mengenali perbedaan antara tangisan lapar dan tangisan tidak nyaman.
Ketika para perawat mengajari Sari cara menyusui, Dokter Bagas selalu keluar untuk memberikan privasi, namun selalu berdiri tepat di luar pintu jika Sari membutuhkan sesuatu. Reza datang pada hari kedua. Sari sedang menyusui Rizky ketika pintu kamar terbuka dan mantan suaminya masuk membawa boneka beruang besar berwarna coklat dan seikat bunga. Ia berhenti mendadak begitu melihat Dokter Bagas duduk di kursi di samping tempat tidur Sari, tampak begitu betah seolah memang sudah seharusnya ia ada di sana. "Apa yang dia lakukan di sini?" tuntut Reza dengan suara tajam. "Dokter Bagas ada di sini karena aku menginginkannya di sini," kata Sari dengan tenang sambil merapikan selimut Rizky. "Kalau kamu ingin mengenal anakmu, kamu bisa melakukannya, tapi kamu tidak akan masuk ke kamar ini dengan sikap seperti itu." Rahang Reza mengencang, tapi ia meletakkan boneka dan bunga itu di meja. Ia mendekat ke tempat tidur dengan langkah lambat, matanya terpaku pada bayi mungil di pelukan Sari. Ketika ia sudah cukup dekat untuk melihat wajah Rizky, sesuatu pecah dalam ekspresinya. Matanya tiba-tiba terlihat berbeda, lebih manusiawi dari yang pernah Sari lihat sebelumnya. "Dia mirip kamu," kata Reza pelan, hampir dengan rasa hormat yang tulus. "Hidungnya persis hidungmu." "Mau menggendongnya?" tawar Sari, mengejutkan dirinya sendiri dengan kemurahhatian itu. Bagaimanapun juga, ini tetaplah ayah dari Rizky. Reza mengambil bayinya dengan tangan yang gemetar, menggendongnya seolah-olah Rizky bisa hancur kapan saja. Selama beberapa menit tidak ada yang berbicara. Reza menatap Rizky dengan ekspresi yang belum pernah Sari lihat di wajahnya sebelumnya, cinta yang murni dan tanpa syarat. Sari merasa kasihan melihatnya, kasihan akan apa yang mungkin bisa terjadi seandainya ia dulu mampu menunjukkan cinta seperti itu kepada Sari juga. "Maafkan aku," kata Reza tiba-tiba dengan suara yang pecah. "Maafkan aku, Sari, untuk semua yang aku katakan, semua yang aku lakukan. Kamu benar. Aku kejam dan egois dan kamu tidak layak mendapatkan semua itu." Sari mengangguk, menerima permintaan maaf itu, namun tidak serta-merta mengampuninya. "Kita tidak bisa mengubah masa lalu, Reza, tapi kita bisa melakukan yang terbaik untuk Rizky. Ia layak mengenal ayahnya." "Apakah kamu akan menikah dengannya?" tanya Reza dengan tatapan ke arah Dokter Bagas. "Itu bukan urusanmu," kata Dokter Bagas dengan sopan namun tegas. "Yang penting adalah Rizky akan dibesarkan dalam rumah yang penuh kasih sayang dan rasa hormat." Reza menatap bergantian antara Sari dan Dokter Bagas, dan untuk pertama kalinya ia tampak benar-benar menerima kenyataan. "Kamu benar," ia mengembalikan Rizky ke pelukan Sari. "Aku akan mencabut gugatan hak asuh. Kita bisa membuat jadwal kunjungan yang wajar. Aku hanya ingin menjadi bagian dari hidupnya." "Itulah yang selalu aku inginkan," kata Sari. Setelah Reza pergi, Sari merasa beban yang selama ini ia pikul tanpa sadar tiba-tiba terangkat. Dokter Bagas kembali ke kursinya dan menggenggam tangannya. "Kamu luar biasa tadi," katanya. "Cara kamu menghadapi itu semua, memberikannya kesempatan untuk menggendong Rizky, bahkan setelah segalanya yang terjadi, itu membutuhkan kekuatan yang luar biasa besar." "Dia ayah Rizky," kata Sari sederhana. "Rizky berhak mendapatkan hubungan dengannya. Jika Reza bisa menjadi ayah yang dibutuhkan Rizky, maka itulah yang terbaik." 2 bulan berlalu dalam keindahan yang penuh warna. Sari menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai seorang ibu dengan segala tantangan dan hadiahnya. Rizky adalah bayi yang baik, penuh perhatian dan rasa ingin tahu, dengan senyum yang mampu menerangi seluruh ruangan. Dokter Bagas selalu ada untuk segalanya, bangun di tengah malam ketika Sari sudah terlalu lelah untuk bergerak, menemani ke klinik dokter anak, menyaksikan tawa pertama Rizky, dan saat pertama kali jari-jari mungil Rizky menggenggam jarinya dengan kuat dan tidak mau lepas. Reza menepati janjinya soal mencabut gugatan hak asuh dan mereka menetapkan jadwal kunjungan yang berjalan dengan baik bagi semua pihak. Setiap 2 minggu sekali, Reza datang ke apartemen Sari untuk menghabiskan waktu bersama Rizky. Ia tidak pernah membawa Tiara dan tidak pernah tinggal lebih lama dari yang sudah disepakati. Perlahan dan hati-hati, mereka membangun hubungan co-parenting yang berjalan dengan cukup baik. Pada salah satu kunjungan itu, Reza akhirnya mengajukan pertanyaan yang sudah mengambang di udara selama berbulan-bulan. "Apakah kamu bahagia, Sari?" Sari mengangkat wajahnya dari tempat ia sedang menyiapkan botol susu Rizky dan tersenyum. "Ya, Reza.
Aku benar-benar bahagia. Ia mengangguk sambil menimang Rizky dengan lembut di tangannya. Bagus, itu memang seharusnya begitu. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan. Aku sudah putus dengan Tiara. Bulan lalu, dia memberiku ultimatum, memilih dia atau kunjungan ke Rizky. Ia bilang ia tidak mendaftar untuk menjadi ibu tiri bayi orang lain. Ia tertawa pahit. Lucu ya bagaimana kamu akhirnya mengetahui siapa seseorang yang sebenarnya ketika keadaan mulai sulit. Aku turut prihatin, kata Sari, dan ia mengatakannya dengan tulus. Jangan. Kamu sudah mencoba memberitahuku seperti apa dia sebenarnya, tapi aku terlalu sombong untuk mendengarkan. Ia menatap Rizky dengan lembut. Si kecil ini mengajariku apa yang benar-benar penting. Bukan uang, bukan status, bukan istri sempurna seperti trofi. Hanya cinta. Cinta yang sederhana dan tidak rumit. Setelah Reza pergi hari itu, Dr. Bagas datang untuk makan malam. Ia sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Sari dan Sari tidak bisa membayangkan hari-harinya tanpa kehadirannya. Sementara Sari memasak di dapur, Dr. Bagas bermain bersama Rizky di atas selimut di lantai ruang tamu, membuat ekspresi-ekspresi lucu yang membuat Rizky tertawa terbahak-bahak tanpa bisa berhenti. Menyaksikan mereka berdua, Sari merasakan hatinya seolah mengembang penuh. Inilah keluarganya, bukan yang ia rencanakan, bukan yang ia bayangkan dulu, melainkan yang diberikan kepadanya. Dan itu sempurna. Malam itu, setelah Rizky tertidur di tempat tidur bayinya, Dr. Bagas dan Sari duduk bersama di sofa. Ia tampak diam selama makan malam, tenggelam dalam pikirannya sendiri dengan cara yang membuat Sari penasaran. Ada sesuatu untukmu, katanya akhirnya sambil mengeluarkan sebuah kotak kecil berlapis beludru dari sakunya. Sari menahan napasnya. Dr. Bagas membuka kotak itu untuk memperlihatkan sebuah cincin berlian yang sederhana namun elegan, berkilau lembut di bawah cahaya lampu ruang tamu yang hangat. Aku tahu kita belum lama bersama menurut ukuran kebanyakan orang, katanya. Tapi aku tidak pernah sekalipun merasa sepasti ini tentang apapun dalam hidupku. Sari, kamu adalah perempuan paling kuat dan luar biasa yang pernah aku kenal. Dan Rizky, ia adalah anak hatiku meski bukan anak darahku. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku untuk mencintai kalian berdua, mendukung kalian, menjadi pasanganmu dalam segala hal yang benar-benar bermakna. Maukah kamu menikah denganku? Air mata mengalir di pipi Sari saat ia mengangguk. Ya, bisiknya. Ya, Bagas, aku mau menikah denganmu. Ia mengenakannya di jarinya dan Dr. Bagas menciumnya dengan dalam, memeluknya erat-erat. Ketika mereka akhirnya terpisah, keduanya tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan, tidak peduli mana yang lebih dulu. 3 bulan kemudian mereka menikah dalam sebuah akad nikah yang sederhana dan khidmat di Kebun Raya Bogor, tempat mereka pertama kali berjalan bersama dan Sari menggambar bunga-bunga di sana. Sari mengenakan kebaya putih yang anggun dengan kerudung putih lembut yang mengalir di bahunya. Rizky, yang kini berusia 5 bulan, mengenakan baju koko putih kecil yang menggemaskan dan digendong oleh adik perempuan Dr. Bagas selama prosesi akad berlangsung. Suara ijab kabul yang diucapkan Dr. Bagas dengan lantang dan mantap bergema di antara pepohonan rindang kebun raya itu, dan Sari mendengarnya dengan mata basah dan hati yang penuh syukur. Alhamdulillah, bisiknya dalam hati. Alhamdulillah untuk semua ini. Setelah akad selesai dan para tamu memberikan ucapan selamat, Sari berdiri sejenak di bawah naungan pohon besar yang sudah berusia ratusan tahun itu, merasakan angin sepo-sepo yang menerpa wajahnya. Ia memejamkan mata dan menghirup udara segar yang harum oleh bunga-bunga di sekitarnya. 2 tahun yang lalu, ia tidak pernah membayangkan akan berdiri di sini, dalam balutan kebaya putih, dengan cincin di jarinya dan bayi mungil di pelukan adik ipar barunya, merasa begini utuh dan begini damai. Kehidupan setelah pernikahan mereka berjalan dengan irama yang indah. Dr. Bagas secara resmi pindah ke apartemen Sari yang kemudian mereka pindah ke rumah yang lebih besar di kawasan Kemang yang masih tenang dan hijau itu. Rumah dengan halaman kecil tempat kelak Rizky bisa berlari-lari, dengan ruang tamu yang hangat dan dapur yang selalu berbau masakan lezat. Dr. Bagas membuktikan dirinya bukan hanya sebagai suami yang penyayang namun juga sebagai seorang ayah yang sesungguhnya bagi Rizky. Ia yang bangun di tengah malam ketika Rizky demam dan tidak mau tidur. Ia yang dengan sabar mengajari Rizky menggenggam mainan pertamanya.
Ia yang merekam video pertama kali Rizky berhasil duduk sendiri dan langsung mengirimkannya ke seluruh anggota keluarga dengan pesan penuh tanda seru. Suatu sore, ketika Rizky sudah berusia hampir 8 bulan dan mulai belajar merangkak dengan lucu. Di atas karpet ruang tamu, Sari duduk di sofa sambil menonton dengan senyum yang tidak mau hilang dari wajahnya. Dokter Bagas duduk di lantai, mengulurkan mainan berwarna cerah ke arah Rizky untuk memancing si kecil terus bergerak. "Ayo Rizky, satu langkah lagi," rayu Dokter Bagas dengan suara penuh semangat. Rizky menatap mainan itu dengan serius, lalu dengan susah payah yang menggemaskan ia menggerakkan tangan dan lututnya maju selangkah lagi. Dokter Bagas bersorak kecil dan langsung mengangkat Rizky tinggi-tinggi, berputar pelan sambil tertawa. "Pintar sekali. Rizky pintar sekali." Rizky tertawa terbahak-bahak, suaranya memenuhi seluruh ruangan. Sari memandang mereka dengan mata yang kembali berkaca-kaca. Ia ingat bagaimana 2 tahun lalu ia duduk di kantor Santoso dan rekan itu dengan hati yang berat, menandatangani surat perceraian sambil menyembunyikan rahasia besar di balik gamis hijau Tosca. Ia ingat bagaimana rasanya berjalan keluar dari gedung itu sendirian, dengan kedua tangan di atas perutnya, berjanji kepada dirinya sendiri dan kepada bayinya bahwa ia akan membangun kehidupan yang layak untuk mereka berdua. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kehidupan itu akan sebagus ini. Beberapa waktu kemudian, pada suatu malam yang tenang ketika Rizky sudah tertidur, Sari duduk di meja kerjanya sambil meneruskan proyek desain grafis yang sedang ia kerjakan. Ia sudah membangun portofolio yang cukup solid sebagai desainer lepas, bahkan sudah mulai mendapat pesanan dari beberapa klien korporat yang cukup besar. Dokter Bagas masuk ke ruangan itu membawa 2 cangkir teh jahe hangat dan meletakkan satu di samping Sari. "Masih lama?" tanyanya sambil melirik layar komputer Sari. "1 jam lagi mungkin," kata Sari. "Proyek ini harus selesai besok." Dokter Bagas menarik kursi dan duduk di sampingnya, memandangi pekerjaan Sari dengan perhatian yang tulus. "Ini bagus sekali," katanya. "Kamu makin hari makin bagus." "Kamu bilang begitu untuk semua pekerjaanku," kata Sari tertawa kecil. "Karena memang benar," kata Dokter Bagas serius. "Aku tidak pernah bilang sesuatu yang tidak aku maksudkan, Sari. Kamu tahu itu." Sari menatapnya dan merasakan lagi gelombang rasa syukur yang dalam itu. Ia tahu. Itulah salah satu hal yang paling ia syukuri dari Dokter Bagas. Ia selalu berkata apa yang ia maksudkan dan tidak pernah mengatakan sesuatu hanya untuk menyenangkan orang. Tidak seperti Reza yang kata-katanya selalu punya agenda tersembunyi di baliknya. Kehidupan mereka terus berkembang dengan indah. Sari mulai melukis lagi secara serius, mendedikasikan 2 jam setiap akhir pekan untuk duduk di depan kanvas dengan kuas di tangannya. Dokter Bagas dengan bangga menggantungkan setiap lukisan Sari di dinding rumah mereka, bahkan ia yang mengusulkan agar Sari membuka akun media sosial khusus untuk memamerkan karya-karyanya. Dalam beberapa bulan saja, akun itu mendapat ribuan pengikut yang tertarik dengan gaya lukisan Sari yang penuh warna dan penuh perasaan. Ada sebuah lukisan yang paling banyak mendapat respons. Sebuah lukisan perempuan berdiri di depan pintu kaca yang berkilau di bawah cahaya sore, dengan 1 tangan di perutnya dan 1 tangan di gagang pintu, wajahnya menghadap ke depan dengan ekspresi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, campuran antara ketakutan dan tekad yang bulat. Banyak yang bertanya lukisan itu terinspirasi dari siapa. Sari selalu menjawab dengan senyum, terinspirasi dari seseorang yang pernah aku kenal dengan sangat baik. Setahun setelah pernikahan mereka, Dokter Bagas secara resmi mengajukan proses adopsi untuk Rizky. Prosesnya tidak sebentar dan tidak mudah, ada banyak dokumen yang harus disiapkan, sidang yang harus dihadiri, dan proses administrasi yang panjang. Reza memberikan persetujuannya tanpa banyak keberatan, mengakui bahwa Dokter Bagas adalah ayah yang dipanggil Rizky di tengah malam ketika sakit, ayah yang mengajarinya mengucapkan kata-kata pertama, ayah yang akan ada untuk setiap momen penting dalam hidupnya. Hari ketika hakim di Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa Dokter Bagas kini secara sah adalah ayah dari Rizky, tidak ada satu mata pun yang kering di ruangan itu. Sari menangis terisak-isak di bahu Dokter Bagas, sementara Rizky yang tidak mengerti apa-apa di pangkuannya malah asyik mengigiti jari-jarinya sendiri dengan ekspresi serius yang menggemaskan. Bahkan Ibu Ratna yang hadir sebagai saksi, perempuan yang sudah bertahun-tahun menangani kasus perceraian dan sudah terbiasa dengan berbagai emosi manusia, terlihat mengusap sudut matanya dengan tisu. "Selamat, keluarga," kata hakim itu dengan senyum yang tulus.
Semoga Rizky tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang. 2 tahun setelah akad nikah mereka, Sari kembali merasakan tanda-tanda yang sudah ia kenal dengan baik, rasa mual di pagi hari, lelah yang tidak biasa, dan naluri seorang ibu yang sudah pernah merasakannya sebelumnya. Ketika hasil tes kehamilannya menunjukkan 2 garis, ia duduk di tepi bathtub untuk beberapa saat, menatap alat tes itu dengan perasaan yang campur aduk antara haru, bahagia, dan sedikit tidak percaya. Kemudian ia keluar dari kamar mandi dengan langkah pelan dan mendapati Dokter Bagas sedang bermain susun balok bersama Rizky yang kini sudah berusia 2,5 tahun di lantai ruang keluarga. Dokter Bagas mengangkat wajah dan langsung menangkap sesuatu dari ekspresi Sari. Ia berdiri perlahan. "Sari, ada apa?" Sari mengulurkan alat tes kehamilan itu ke arahnya tanpa berkata apa-apa. Dokter Bagas menatap 2 garis itu, lalu menatap Sari, lalu kembali menatap 2 garis itu. Kemudian senyum paling lebar yang pernah Sari lihat merekah di wajahnya. Ia melangkah maju dan memeluk Sari erat-erat, mengangkatnya sedikit dari lantai. "Subhanallah," bisiknya berulang kali. "Subhanallah, Alhamdulillah." Rizky yang kebingungan melihat ayah dan ibunya berpelukan dengan antusias, berdiri dari tumpukan baloknya dan menghampiri mereka, memeluk kedua kaki orang tuanya dengan tangan-tangan mungilnya. "Rizky ikut," katanya dengan suara cempreng yang menggemaskan. Dokter Bagas melepaskan Sari dan langsung mengangkat Rizky ke dalam pelukannya, menyertakan si kecil dalam pelukan bertiga yang hangat itu. "Tentu saja Rizky ikut," kata Dokter Bagas sambil mencium pipi Rizky yang cabi. "Rizky adalah bagian dari semua kebahagiaan kita." 9 bulan kemudian, Sari melahirkan bayi kembar, seorang perempuan yang mereka beri nama Naswa dan seorang laki-laki yang mereka beri nama Farel. Proses persalinan kali ini lebih singkat dari sebelumnya meski tetap melelahkan, dan Dokter Bagas kembali tidak beranjak dari sisi Sari sepanjang proses itu berlangsung. Ketika Naswa dan Farel lahir selang beberapa menit satu sama lain, keduanya langsung mengisi ruang bersalin itu dengan tangisan serentak yang membuat semua orang di ruangan itu tertawa meski mata mereka penuh air mata. Rizky yang datang bersama Bibi Bagas ke rumah sakit, tidak sabar menunggu di luar sampai akhirnya diizinkan masuk untuk melihat kedua adiknya. Ketika ia melihat 2 bayi mungil itu terbaring berdampingan di tempat tidur bayi, ia diam sebentar dengan ekspresi yang sangat serius untuk anak seusianya. Kemudian ia berpaling kepada Dokter Bagas dan berkata dengan nada yang sangat yakin, "Ayah, mana yang untuk Rizky?" Semua orang di ruangan itu tertawa sampai menangis. Kehidupan dengan 3 anak kecil membawa kekacauan yang indah ke dalam rumah mereka. Pagi hari selalu dimulai dengan suara Rizky yang berlari-lari di koridor, tangisan salah satu dari si kembar yang ingin disusui, dan aroma nasi goreng atau bubur yang dimasak Sari di dapur sementara Dokter Bagas berusaha memandikan Rizky yang tidak mau diam. Ada hari-hari yang sangat melelahkan, hari-hari ketika Naswa dan Farel bergantian tidak mau tidur, ketika Rizky mengalami fase tantrum yang membuat Sari hampir menyerah, ketika pekerjaan menumpuk dan energi terasa sudah habis jauh sebelum hari berakhir. Namun di hari-hari seperti itu, Dokter Bagas selalu ada. Ia yang mengambil alih ketika Sari sudah kehabisan tenaga. Ia yang duduk di lantai menemani Rizky ketika si kecil menangis karena tidak mengerti mengapa emosinya tiba-tiba meledak. Ia yang dengan sabar bergantian menggendong si kembar sambil bersenandung lagu-lagu yang ia ciptakan sendiri. Suatu malam ketika si kembar berusia sekitar 6 bulan dan akhirnya tertidur setelah berjam-jam rewel, Sari berdiri di depan pintu kamar Rizky yang kini sudah berusia hampir 4 tahun. Si kecil tidur dengan posisi yang tidak masuk akal, tangan terbuka ke atas dan kaki menyilang, rambutnya berantakan di bantal. Sari menatapnya dalam keheningan malam itu. Wajah Rizky memang sedikit mengingatkannya pada Reza, terutama bentuk alisnya yang tegas, namun sifat dan caranya melihat dunia, itu semua Sari kenali sebagai miliknya sendiri, rasa ingin tahu yang besar, kehangatan yang tulus, dan kelembutan yang tidak pura-pura. Dokter Bagas mendekat dari belakang, melingkarkan kedua lengannya di pinggang Sari dengan lembut. "Sedang memikirkan apa?" tanyanya pelan agar tidak membangunkan Rizky. "Sedang bersyukur," kata Sari, menyandarkan kepalanya ke bahunya. "Untuk kamu, untuk anak-anak kita, untuk hidup ini. Dulu ada masa ketika aku pikir aku tidak akan pernah bisa bahagia lagi. Dan sekarang aku tidak bisa membayangkan menjadi hal lain selain bahagia." Ia berbalik dalam lingkaran tangannya untuk menatap wajahnya. "Kamu menyelamatkanku,"
Bagas. Dokter Bagas menggeleng dengan senyum yang lembut. Tidak, Sari. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Aku hanya beruntung bisa ada di sana untuk menyaksikannya. Mereka berdiri di sana di koridor rumah mereka, dikelilingi oleh bukti-bukti nyata dari kehidupan yang telah mereka bangun bersama, gambar-gambar Rizky yang ditempel di dinding, foto keluarga yang diambil di kebun raya Bogor 3 bulan lalu, lukisan-lukisan Sari yang menghiasi ruang tamu, sepatu-sepatu kecil yang berjejer rapi di rak dekat pintu. Inilah kebahagiaannya. Bukan kebahagiaan yang ia bayangkan dulu ketika ia masih menjadi istri muda Reza yang berusaha keras memenuhi setiap standar yang ditetapkan orang lain untuknya. Kebahagiaan ini lebih kaya, lebih dalam, lebih nyata, karena ia dibangun di atas reruntuhan sebuah kehidupan yang harus dihancurkan dulu sebelum bisa dibangun kembali menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Beberapa bulan kemudian, pada suatu hari Minggu yang cerah, Sari duduk di halaman belakang rumah mereka sambil melukis. Rizky berlari-lari di halaman mengejar kupu-kupu yang terbang rendah di atas rumput. Nazwa dan Farel tidur siang di dalam, dijaga oleh Dokter Bagas yang sesekali mengintip keluar jendela untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Reza datang siang itu untuk kunjungannya rutin bersama Rizky. Ia berdiri di depan pagar sebentar sebelum masuk, memandangi Rizky yang berlari-lari dengan gelak tawa riang yang mengisi seluruh halaman itu. Ada sesuatu di wajah Reza yang membuat Sari tidak lagi merasa marah atau pahit melihatnya. Ada kedamaian yang aneh, sebuah penerimaan yang akhirnya sampai. Dia bahagia, kata Reza pelan saat ia sudah duduk di kursi teras dan Rizky sedang asyik menunjukkan sesuatu kepada kakeknya yang datang bersama Reza. Sangat bahagia, setuju Sari. Itu semua yang aku butuhkan tahu, kata Reza. Ia terdiam sebentar sambil menatap Rizky dengan tatapan yang penuh campuran perasaan. Aku sudah mulai terapi, Sari, sejak beberapa bulan lalu. Sari menatapnya dengan sedikit terkejut. Aku perlu memahami mengapa aku menjadi orang yang dulu itu, lanjut Reza pelan. Mengapa aku memperlakukanmu seperti itu? Itu tidak benar dan aku tidak ingin menjadi orang yang sama ketika Rizky besar nanti dan mulai melihat bagaimana seorang laki-laki seharusnya memperlakukan orang yang ia cintai. Sari menatapnya untuk beberapa saat. Laki-laki yang duduk di depannya sekarang terasa seperti orang yang berbeda dari Reza yang ia kenal dulu. Bukan lebih lemah, tapi lebih manusiawi. Lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Aku senang mendengar itu, Reza, katanya dengan tulus. Sungguh. Setelah Reza dan Rizky pergi untuk menghabiskan sore bersama, Dokter Bagas keluar dengan membawa 2 gelas es teh manis dan duduk di samping Sari. Mereka duduk berdampingan dalam diam yang nyaman, memandangi halaman yang kini lengang itu. Bagaimana perasaanmu? Tanya Dokter Bagas. Lega, jawab Sari. Jujur, aku pikir hari ini aku akhirnya benar-benar bisa melepaskan sisa-sisa amarah itu. Bukan karena aku melupakan apa yang terjadi, tapi karena aku sadar bahwa menyimpan amarah itu hanya akan membuatku tetap terikat pada masa lalu. Dan masa laluku bukan tempatku tinggal lagi. Dokter Bagas meraih tangannya dan menggenggamnya. Aku bangga padamu, katanya sederhana. Dan seperti biasa, kata-kata sederhana dari mulutnya selalu terasa lebih bermakna dari 1000 kata pujian dari orang lain. Ketika senja mulai turun melukis langit Surabaya dengan warna keemasan dan merah muda yang cantik, Sari berdiri di teras rumahnya dan memandang cakrawala itu dengan senyum yang tenang. Ia datang ke kantor pengacara itu 2 tahun lalu dengan perut besar, siap menutup satu babak dalam hidupnya. Ia mengejutkan mantan suaminya dengan kebenaran yang ia tolak untuk dilihat, dan dengan melakukan itu ia membebaskan dirinya sendiri untuk menulis cerita yang sepenuhnya baru. Sebuah cerita di mana ia bukan trofi atau kekecewaan, melainkan seorang perempuan yang mengenal nilai dirinya sendiri, seorang ibu yang mencintai dengan segenap jiwa, seorang istri yang dihargai dan dicintai dengan tulus, seorang manusia yang telah melewati yang terburuk dan keluar dari sisi lain menjadi versi dirinya yang lebih kuat dan lebih utuh. Dan saat Dokter Bagas mendekat dari belakang dan melingkarkan lengannya di pinggang Sari, sementara dari dalam rumah terdengar suara Rizky yang baru pulang dengan tawa riangnya dan tangisan kecil si kembar yang baru terbangun dari tidur siang, Sari menyadari satu hal dengan sangat jelas. Inilah jenis akhir yang paling indah yang bisa ada, bukan karena sempurna, tapi karena nyata. Bukan karena mudah didapat, tapi justru karena diperjuangkan dengan air mata, keberanian, dan keyakinan bahwa ia layak mendapatkan lebih dari sekadar bertahan hidup.
Ia layak untuk benar-benar hidup. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, bagikan kepada orang-orang terdekatmu, dan subscribe ke channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah bermakna lainnya dari kami. Sampai jumpa di kisah berikutnya.